Halo Sobat Jagoan, welcome to my channel dengan gue Jafar Alatas di channel Nonton Dulu. Oke, tanggal 6 Mei yang lalu Bang Joko Anwar mengadakan podcast audio komentari film Gundala bersama aktor dan tim kreatif dari film Gundala ya. Ada Abimana Arsatya sebagai Sancaka Gundala, Lukman Sardi sebagai Ridwan Bahri, Bismarka Kurniawan sebagai produser film Gundala, Ical Tanjung sebagai Director of Photography, Wenceslius De Rosari sebagai Art Director. Dalam podcastnya dia mengungkapkan ada beberapa detail dan easter egg yang mungkin terlewat oleh penonton. Ya mungkin ada juga yang udah tahu. Oke, ini aja rangkumannya dari gue ya. Info dari Bang Joko Anwar bahwa film Gundala ini memakai 700 CGI shoot. Di antaranya scene Sancaka kecil sedang berlari. Warna langitnya menjadi dark, diganti oleh CGI untuk membangun dunia Gundala yang moody atau dark. Lalu ada CGI gerbong kereta saat Sancaka kecil mengejar Awang untuk ikut naik ke atas kereta. Realnya gerbong hanya 1,5, sisanya CGI semua. Dan ada CGI rumah Pengkor sewaktu kecil. Jadi Bang Joko Anwar bilang bahwa realnya daerah rumah Pengkor ini banyak rumah lain tapi diganti backgroundnya dengan CGI. Lalu ada CGI yang sangat terlihat fantasi saat anak dan istri Dirga Utama diikat di atas gedung. Penjelasan Bang Joko Anwar ini karena berdasarkan dunia yang diciptakan oleh Pengkor. Dan scene realnya terlihat saat Dirga Utama berlari seolah mengejar anak dan istrinya yang jatuh ke bawah. Ada CGI untuk penonton Ade Soleiman saat bermain biola di panggung. Lalu di tengah diskusi santai mereka, muncul pertanyaan publik mengenai siapa yang menusuk bapaknya Sancaka saat kerusuhan di pabrik. Apa kira-kira kalian sudah bisa menebak siapa sebenarnya dalangnya itu? Ternyata mudanya Ridwan Bahri, kata Lukman Sardi sambil bercanda. Lalu siapa juga pemilik pabrik? Ridwan Bahri itu baik atau jahat? Cerita Ridwan Bahri tentang masa lalu Pengkor apakah benar? Atau Ridwan Bahri itu menceritakan cerita masa lalu Pengkor itu versi yang palsu? Dan akan ada cerita Pengkor yang asli. Ada scene Sancaka kecil bertemu Kiwi Lauk. Ada sekitar 7 orang yang sedang duduk melihat jasad ayahnya Sancaka. Lalu Kiwi Lauk datang dari belakang. Ternyata Pak Agung ini adalah sosok penting untuk kehidupan Sancaka. Bagaimana perjalanannya Pak Agung bertemu Sancaka? Ini info dari Bang Joko Anwar. Terdapat logo simbol yang mempunyai arti. Ada simbol petir dan mawar. Easter egg-nya adalah salah satu teori fans Bumi Langit mengenai logo petir yang ini. Setelah diperhatikan, logo ini mirip dengan logo kotak pusaka logam kelopak naga milik tokoh karakter Tumenggung Wiralaga yang ada di komik Gundala. Konfirmasi dari Bang Joko Anwar bahwa di film selanjutnya akan diceritakan tentang anak-anak yatim Pengkor. Jadi akan diceritakan juga tujuan anak-anak yatim Pengkor ini ya. Lalu ada bahasan mengenai siapa yang menaruh surat lab di tasnya Ridwan Bahri. Apa mungkin Hasbi? Hasbi ini karakternya seorang politikus yang ambisius. Dulu pernah diceritakan juga oleh Danang yang bermain sebagai karakter Hasbi. Jadi bisa saja Hasbi juga bekerja sebagai anak buah Gazul seperti double agent. Ada clue perusahaan labnya Gazul yang membawa serum amoral bernama Gaparma, yang mungkin kepanjangannya adalah Gazul Farmasi. Ini masuk akal, botol serum amoral material kacanya sama dengan material kaca kotak kepala dan badan Kiwi Lauk yang suka Gazul bawa. Yang terakhir, kredit scene ada karakter yang masih sangat rahasia yang berdiri bersama Sri Asih dan Arjuna atau Zekli. Karakter cowok nerdy ini diperankan oleh Kiva Iskak. Dulu ada teori spekulasi mengatakan bahwa yang berdiri bersama Sri Asih dan Arjuna adalah Hasbi. Sudah dikonfirmasi oleh Bang Joko Anwar, ternyata bukan ya. Untuk peran sebagai apa mungkin akan terlihat di film Sri Asih nanti. Sampai di sini dulu video kali ini. Bantu support, subscribe, dan like channel ini ya untuk terus menyuguhkan ke kalian update mengenai bahasan teori tentang jagoan-jagoan Indonesia dari Bumi Langit. Gue Jafar Alatas, see you in next video. Bye.